dari Bapak? Benar, Mbak. Baik, perkenalkan saya perawat dari Puskesmas Guna Bangsa yang sudah kontak dengan Bapak beberapa hari yang lalu ya lewat SMS. Sesuai dengan janji kita bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan di keluarga Bapak. Nanti waktunya sekitar 5-10 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Pak? Apakah bersedia? Bersedia. Baik, nanti saya akan menanyakan terkait dengan data dasar keluarga ya Pak. Jadi ada komposisi, silsilah keluarga, dan juga aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan keluarga Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita mulai saja ya Pak. Baik, pertama-tama saya mohon izin untuk mencatat ya Pak. Jadi nanti ketika saya menanyakan informasi yang Bapak berikan kepada saya akan saya catat untuk kepentingan dokumentasi ya Pak. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Untuk kepala keluarga di keluarga ini Bapak sendiri ya? Benar. Baik, bisa disebutkan namanya Pak? Nama saya Bapak A. Bapak A, usianya? 43 tahun. 43 tahun. Untuk alamatnya Pak? Jalan Tukat Musi 4, nomor 12. Nomor HP-nya? Nomor HP-nya tuh 0812 2345 1212. Baik, untuk pendidikan terakhirnya? S3. S3. Untuk pekerjaan saat ini? Saya saat ini bekerja sebagai seorang database developer di Microsoft. Oh baik. Untuk Bapak sendiri apakah ada keluhan atau masalah kesehatan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, sekarang kita pindah ke istri Bapak ya. Ibu namanya siapa Pak? Ibu B. Ibu B. Usianya? 43 tahun. 43 tahun. Artinya seumuran ya Pak ya? Iya. Kalau untuk pendidikan terakhirnya? S3. S3 juga. Pekerjaannya Pak? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya. Untuk ibu apakah ada keluhan atau masalah kesehatan? Tidak ada. Tidak ada. Ibu dan Bapak memiliki berapa anak Pak? Cuma satu. Cuma satu. Namanya siapa Pak? C. Umur berapa Pak? 6 tahun. 6 tahun. Artinya masih SD ya? Iya. Masih SD. Artinya kerjanya pelajar. Kalau keluhan ada tidak masalah Tidak ada. kesehatan? Nggak ada ya? Iya. Baik. Baik, selanjutnya tentang silsilah dari keluarga Bapak ya. Karena kami juga akan mengkaji tentang riwayat kesehatan dari keluarga Bapak. Pertama-tama Bapak dan istri sudah menikah dan sudah punya satu anak ya, laki-laki tadi. Benar. Bapak dan Ibu menikah tahun berapa? Pada tahun 2012. 2012 ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita mulai dari keluarga Bapak terlebih dahulu. Untuk Bapak ini punya saudara tidak? Tidak. Anak tunggal? Iya, benar. Anak tunggal ya. Untuk orang tua Bapak masih ada, masih sehat? Masih sehat. Masih sehat. Kalau untuk ibunya Bapak, namanya siapa Pak? Ibu E. Ibu E. Ya. Usianya? Usianya 79 tahun. 79 tahun. Ibu ini punya masalah kesehatan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Selanjutnya dari ayahnya Bapak, namanya siapa? Bapak D. Bapak D. Ya, Usianya 80 tahun. 80 tahun. Punya masalah kesehatan? Punya hipertensi. Hipertensi? Iya, benar. Selanjutnya kita pindah ke keluarga istri Bapak ya. Ya, Untuk istri Bapak sendiri punya saudara tidak? tidak. Sama. Anak tunggal juga? Iya, Baik, anak tunggal. Untuk orang tua dari istri masih sehat? masih. Masih ada ya? Ya, masih ada. Masih ada. Untuk ibu dari istri, namanya siapa? Ibu H. Ibu H. Usianya 79 tahun. 79 tahun. Punya masalah kesehatan? Punya diabetes. Punya diabetes ya? Iya. Baik. Kalau untuk ayah dari istrinya, namanya siapa Pak? Bapak G. Bapak G. Ya, Usianya 81 tahun. 81 tahun. Punya masalah kesehatan? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, Baik, dari hasil yang Bapak ceritakan ke saya, Bapak dan Ibu sama-sama anak tunggal ya, ya. menikah di tahun 2012, punya Benar. anak satu laki-laki, kedua orang tua dari Bapak dan istri masih ada, punya riwayat penyakit keturunan ya, artinya kalau dari keluarga Bapak punya hipertensi dari ayahnya, kemudian kalau dari keluarga Ibu punya diabetes dari ibu ya. Ya, Baik. Seperti ini ya Pak.
Iya benar. Baik. Jadi kalau untuk yang tinggal satu rumah di sini, yang mana saja Pak? Yang tinggal di rumah ini. Iya, tinggal serumah. Yang tinggal di rumah ini cuma saya, istri saya, dan anak saya. Oh baik, jadi cuma Bapak, istri, dan anak ya. Iya. Baik, kalau dari informasi yang Bapak berikan, tipe keluarga ini termasuk ke keluarga inti ya Pak ya. Jadi karena hanya punya ayah, ibu, dan anak yang tinggal di satu rumah. Baik, selanjutnya Bapak dari suku mana Pak? Saya dari suku Batakaro. Suku Batakaro. Iya. Baik, kalau untuk bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Ya. untuk komunikasi dengan anak-anak dan istri juga sama. Iya. Bahasa Indonesia ya Pak ya. Kalau Bapak tinggal di sini, asli dari sini atau pindahan? Saya pindahan. Pindahan, Ya. artinya merantau ya Pak ya? Iya. Baik, kalau masyarakat dari sini kebanyakan dari suku mana Pak? Dari suku Jawa. Dari suku Jawa. Baik, kalau dekorasi rumahnya saya lihat sudah modern-modern sekali ya Pak ya. Ya. Tapi ini ada sedikit hiasan-hiasan rumah yang terlihat masih tradisional. Artinya masih tetap ada sisi tradisionalnya yang dipakai oleh keluarga Bapak ya Pak? Iya. Baik. Selanjutnya kalau dari sisi diet, makanan atau pakaian, apakah ada hubungannya dengan suku? Tidak ada. Tidak ada, artinya sehari-hari menggunakan pakaian sehari-hari seperti biasa. Iya. Selain biasa gitu ya Pak ya? Ya. Kalau untuk pakaian adatnya tidak pernah dipakai ya Pak? Biasanya cuma dipakai ketika acara adat. Acara adat misalnya? Seperti kadang-kadang kan ada pernikahan. Oh, Atau mungkin kalau gereja ada acara seperti itu. baik. Selanjutnya kalau dari aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial di lingkungan Bapak ini seperti apa? Biasanya Bapak RT-nya di sini kadang-kadang akan ngajak kumpul untuk membicarakan seperti masalah-masalah apa yang ada dan bagaimana cara untuk mengimprove-nya dan mencari solusinya. Baik. Ya, seperti itu. Oh baik Pak. Selanjutnya biasanya kalau misalnya ada anggota keluarga Bapak yang di rumah ini yang sedang sakit gitu Pak, perawatan kesehatan seperti apa yang dilakukan? Biasanya sih tergantung simptom-simptomnya. Kalau misalnya cuma kelihatan seperti demam ringan aja, biasanya cuma dibelikan obat demam dan dikasih istirahat. Tapi kalau misalnya sudah demam tinggi, biasanya saya akan bawa ke dokter. Kan masih anak-anak, jadi saya Begitu ya Pak ya. hati-hati. Ya. Kalau untuk pengobatan tradisional tidak dipakai? Kayak jamu gitu? Tidak. Tidak ya, artinya sudah langsung obat ya Pak ya? Ya, Langsung benar. ke rumah sakit ya Pak ya? Ya. Langsung ke dokter. Langsung ke dokter? Ya. Baik, selanjutnya terkait dengan kegiatan keagamaan ya Pak. Kalau untuk keluarga ini menganut agama apa ya Pak? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Ya. Aktivitas keagamaan yang dijalani keluarga selama ini seperti apa Pak? Seperti gereja mingguan, gereja saat hari raya, dan anak saya juga mengikuti sekolah minggu. Baik. Ya. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa keluarga ini artinya mengikuti beberapa kegiatan keagamaan ya Pak ya. Bagaimana keluarga ini menanamkan nilai-nilai agama terutama di anak? Ya, pertama saya mengikutkan anak saya ke sekolah minggu, dan juga saya pastikan anak saya tahu pentingnya untuk berdoa setiap kali sebelum makan dan tidur, dan juga untuk membaca Alkitab setiap hari. Baik. Selanjutnya terkait dengan status sosial ekonomi ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya, untuk pendapatan satu bulan kira-kira berapa Pak? Sekitaran 25 juta. 25 juta, itu sudah total gaji semuanya? Ya, sudah. Baik. Dominan pencari nafkah artinya Bapak ya? Ya, benar. Selanjutnya alokasi dana biasanya dipakai untuk apa saja? Biasanya dipakai untuk membeli belanjaan untuk rumah, dan yang lainnya biasanya cuma ditabung. Ditabung, artinya punya tabungan kesehatan atau tabungan pendidikan ya Pak ya? Ya, punya. Baik. Yang mengatur keuangan siapa Pak? Istri. Istri ya? Ya. Ini Pak, jika misalnya nih keluarga mengalami kesulitan keuangan, biasanya siapa yang membantu? Orang tua saya atau orang tua istri saya? Baik, jadi orang keluarga terdekat gitu ya Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya ke aktivitas rekreasi keluarga ya Pak ya? Ya. Biasanya aktivitas rekreasi apa yang dilakukan oleh keluarga Bapak? Biasanya sih setelah pergi ke gereja, palingan jalan-jalan keluar ke mall gitu, nonton film, Artinya cuma setiap hari Minggu, setiap weekend gitu? atau saat liburan. Saat liburan? Iya. Artinya keluarga ini memanfaatkan waktu luang sesudah ibadah dan juga saat liburan gitu Iya. ya Pak ya?
Baik, ini untuk data dasar keluarganya sudah saya catat berdasarkan dari informasi yang Bapak sebutkan tadi, bahwa tipe keluarga ini adalah tipe keluarga inti ya Pak ya, karena yang tinggal satu rumah hanyalah Bapak, istri, dan juga anak. Selanjutnya dari silsilah keluarga didapatkan ada riwayat penyakit ya, yaitu hipertensi dari keluarga Bapak dan diabetes dari keluarga Ibu. Ya. Selanjutnya untuk aktivitas keagamaan dan sosialnya aktif ya Pak ya. Selanjutnya untuk rekreasi juga ada setiap akhir minggu gitu ya Pak. Baik, untuk hasil pengkajian yang sudah dilakukan hari ini itu akan dianalisa terlebih dahulu ya Pak. Setelah itu barulah kita akan menentukan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Baik, setelah berbincang seperti ini bagaimana Pak perasaannya? Saya perasaan berterima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengecek kesehatan keluarga saya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, Bapak sudah sangat baik sekali ya dalam menjawab pertanyaan dari saya, sudah sangat kooperatif juga dalam memberikan informasi yang saya tanyakan. Nanti sekitar 2 hari lagi, saya akan kembali kemari untuk kita berbincang kembali untuk membahas terkait dengan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan ya Pak ya. Baik. Baik, mohon maaf ya Pak apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama kita berbincang tadi. Ya, apa-apa. Baik, kalau begitu saya pamit. Selamat siang. Ya, selamat siang.